Selamat datang kembali di podcast Histomat bersama gue Afal. Di sini kita akan membahas berbagai fenomena sosial secara ilmiah dan kritis. Tentu saja gue nggak sendirian bersama Bung MH. Apa kabar Bung MH? Kabar baik Bung Afal. Baik Bung, kemarin kan kita sudah membahas secara rinci sektor pertanian. Nah, enaknya kita kayak bahas sektor industri. Kalau kita lihat pengalaman Asia itu kan yang terkenal juga sebagai negara industri itu negara Korea Selatan. Kita tahu lah ada Hyundai, Kia, kemudian Samsung dan alat-alat elektronik lainnya. Terus ada K-pop, drakor. Nah itu kan semua dari negara industri Korea Selatan. Padahal di tahun 50-an ekonomi kita itu nggak jauh beda dengan Korea Selatan. Nah, bagaimana Bung, Korea Selatan itu bisa menjadi negara industri seperti saat ini, sedangkan Indonesia masih gini-gini aja. Ini gimana Bung ceritanya? Oke, jadi ini memang menarik ya Bung Eval ya. Kalau kita bicara Korea, ini kita perlu melihat bahwa di dunia ini yang bisa melakukan transformasi industri gitu ya, dari negara yang basisnya pertanian menjadi industri itu hanya ada dua pasca Perang Dunia Kedua itu, yaitu Taiwan dan Korea Selatan. Nah, artinya apa? Kasus Korea Selatan ini sebenarnya adalah sebuah pengecualian ya, exception gitu, bahwa ada negara yang bisa melakukan transformasi dari negara yang basisnya pertanian, dan bahkan tadi Bung Afal sebut ya, di tahun 50-an itu ekonomi Korea tidak jauh beda dengan kita, bisa bertransformasi menjadi sebuah negara industri yang maju gitu, seperti halnya di negara-negara Eropa Barat atau Amerika Utara. Nah, artinya ini karena Korea Selatan ini kasus pengecualian, banyak perdebatan kemudian yang mengikutinya ya. Artinya apakah kasus Korea Selatan ini bisa ditiru, bisa diaplikasikan oleh negara-negara berkembang yang lain. Itu yang nanti kemudian menjadi sumber perdebatan. Baik Bung. Lalu gimana Bung ceritanya negara Korea Selatan ini menjadi negara industri? Ya, ada paling nggak tiga perspektif ya untuk menjelaskan. Ini kan pertanyaan besar nih. Ini kan pertanyaan, Korea Selatan gimana ya bisa seperti itu gitu. Nah, makanya ada tiga penjelasan ini ya kira-kira. Yang pertama kita sederhanakan aja, mereka adalah para ekonom mainstream, kaum neoklasik gitu ya, biasanya dipromotori oleh Bank Dunia, yang mereka berargumen kira-kira, Korea Selatan itu berhasil karena pertama, mereka mengintegrasikan ekonomi domestiknya dengan ekonomi global gitu. Artinya kemudian Korea berbasis ekonominya pada ekspor gitu ya, mengekspor banyak barang, kemudian menghasilkan devisa, dan dari devisa itu bisa membangun industri lebih lanjut. Nah, itu satu hal yang membuat Korea bisa sukses itu, karena mengintegrasikan ekonomi domestiknya dengan ekonomi global. Dan yang kedua, peran pasar itu harus dibiarkan secara alamiah gitu ya, bisa bekerja untuk membangun pasar domestik di Korea. Artinya peran negara itu harus seminimal mungkin, dan Bank Dunia menganggap Korea bisa berhasil karena memang peran negaranya terbatas dan peran pasarnya lebih besar gitu kira-kira. Nah, nanti Bank Dunia dalam laporannya makanya kemudian menyebut Asian Tiger gitu, macan Asia yang baru, karena transformasi Korea yang di tahun 50-an itu terbelakang ekonominya masih mirip Indonesia, tapi di tahun 90-an itu Korea sudah menjadi raksasa baru industri gitu. Nah, ini penjelasan pertama ya, yang Bank Dunia yang mainstream itu. Nah, penjelasan seperti ini dikritik oleh penjelasan lain ya. Kita sebut saja penjelasan Keynesian yang diinspirasi oleh pemikir ekonom Keynes itu ya, yang berargumen kira-kira Korea Selatan itu berhasil bukan karena peran negara yang minimal, justru sebaliknya. Korea Selatan bisa kayak gitu karena negara itu punya peran yang besar sekali dalam mengendalikan, mengontrol, merencanakan ekonomi gitu. Nah, tokoh utama perspektif ini adalah Amsden ya. Ada bukunya, nanti kawan-kawan bisa lihat sendiri, yang kira-kira buku itu berargumen bahwa Korea Selatan itu bisa melakukan transformasi industri karena negara Korea Selatan punya peran luar biasa besar dalam mengontrol ekonominya. Salah satunya adalah mendisiplinkan para cebol ya. Mendisiplinkan para cebol agar menuruti rencana-rencana ekonomi yang sudah dibuat oleh negara. Cebol ini konglomeratnya Korea Selatan gitu ya kira-kira. Nah, ini penjelasan yang kedua. Nah, nanti ada lagi penjelasan kedua ini dikritik lagi oleh penjelasan yang ketiga. Kita sebut saja penjelasan struktural Marxis. Kira-kira
pendekatan ini setuju dengan pendekatannya yang kedua tadi, Amsden tadi, bahwa negara itu punya peran besar dalam keberhasilan Korea, mengendalikan chaebol, merencanakan ekonomi. Tapi yang kurang dari penjelasan Amsden menurut yang perspektif struktural ini adalah aspek kapitalisme global. Bagaimana kapitalisme global itu punya peran besar. Ini termasuk bantuan internasional ya yang dimaksud dalam keberhasilan Korea Selatan. Nah, nanti kita bisa bahas lebih lanjut tentang hal ini. Baik, Bung. Dari perspektif tadi, lalu bagaimana, Bung, awal mula terjadinya industrialisasi di Korea Selatan? Ya, kalau dari perspektif yang tadi ya, yang sudah mengkombinasikan antara pendekatan yang kedua maupun yang ketiga tadi, kita bisa merangkum kira-kira mengapa Korsel itu berhasil. Kita bisa mulai dari terjadinya land reform. Jadi di tahun 1950 itu di Korea Selatan dilakukan land reform, perombakan kepemilikan tanah gitu ya, di mana tanah-tanah, jadi di waktu itu ada pembatasan kepemilikan tanah. Jadi orang yang kalau punya tanah di atas 3 hektar itu tanahnya diambil negara, dibeli paksa oleh negara, kemudian diberikan tanah itu kepada orang-orang yang tidak punya tanah sama sekali atau tanahnya terlalu kecil gitu. Nah, land reform ini terjadi, kenapa bisa terjadi? Karena di tahun 45 itu di Korea Utara terjadi land reform yang lebih radikal lagi, yaitu land reform sosialis, di mana tanah-tanah dikolektivisasi di situ. Nah, apa yang terjadi di Korea Utara ini dilihat oleh kawan-kawan orang gerakan kiri di Korea Selatan gitu ya. Ada namanya Junong ya, kayak semacam aliansi rakyat Korea Selatan yang pengen juga nih menerapkan land reform di Korea Selatan dengan melihat land reform yang sudah dilakukan di Korea Utara gitu. Nah, mereka kemudian menuntut ke negara agar dilakukan land reform. Nah, ketika tuntutan ini di tahun 49-50 itu makin menguat, Amerika Serikat yang saat itu menjadi semacam penguasa di Korea Selatan, ingat ya, di Korea Selatan itu di awal-awal kemerdekaan Korea itu disupport dan juga dikuasai oleh pemerintahan militer Amerika Serikat saat itu. Nah, pemerintahan militer Amerika Serikat ternyata mendukung land reform yang dituntut itu ya, dengan alasan bahwa kita ingat tahun mulai 49 itu perang dingin sudah dimulai ya, perang dingin antara blok komunis yang dipimpin Uni Soviet dan blok kapitalis yang dipimpin Amerika Serikat gitu. Nah, Amerika punya kepentingan agar Korea Selatan tuh jangan sampai jatuh ke pengaruhnya komunis gitu, blok komunis. Ada Soviet, ada China, tentu saja juga ada Korea Utara. Nah, Korea Utara ini kan kalau kawan-kawan nanti lihat di peta kan benar-benar perbatasannya sangat langsung dekat sekali, langsung gitu ya. Jadi sangat berbahaya kalau nanti Korea Selatan ini jatuh ke tangan komunis. Nah, agar menghindari kejatuhan pengaruh komunis ke Korea Selatan ini, maka Amerika Serikat justru mendorong land reform di Korea Selatan agar land reform ala sosialis, ala komunis di Korea Utara itu tidak terjadi di Korea Selatan. Nah, makanya kemudian yang didorong waktu itu pemimpin militer Amerika di Asia Pasifik ya, Douglas MacArthur itu memaksa pemerintah Korea Selatan untuk melakukan proses land reform. Baik, Bung. Kemudian peran land reform atau reforma agraria ini terhadap industrialisasi Korea Selatan itu apa, Bung? Oke, nah ini sebelum ke sana saya bahas dulu ya, apa isinya land reform itu dulu tadi ya. Jadi land reform Korea ini kita bisa sebut sebagai land reform bourgeois. Kenapa disebut land reform bourgeois? Karena satu, land reformnya ini ngasih tanahnya secara individual. Jadi tanah-tanah itu dibagi, diredistribusikan ke pemilik-pemilik individu gitu ya. Yang tadi punya tanah di atas 3 hektar diambil negara, kemudian dikasihkan ke orang yang punya tanah di bawah 3 hektar atau tidak punya tanah sama sekali. Jadi basisnya adalah pertanian individual gitu ya. Nah, yang kedua, kenapa disebut bourgeois? Karena pemerintah Korea ketika memaksa mengambil tanah yang orang-orang yang tuan tanah yang punya di atas 3 hektar itu, mereka bukannya cuma diambil alih begitu saja. Tanah para tuan tanah ini diganti rugi gitu oleh negara. Jadi dibeli, tapi secara paksa gitu ya. Meskipun dibayar secara menyicil ya, berkala oleh pemerintah Korea. Tapi intinya tanah itu diganti rugi. Nah, yang ketiga, kenapa bourgeois juga karena
penerima tanah redistribusi itu bukannya terima gratisan gitu, Bung. Jadi orang yang punya tanah terus dapat redistribusi dari land reform itu mereka juga harus membeli tanah yang dikasihkan negara itu. Meskipun dengan cara menyicil. Dan tapi karena cicilannya ini relatif terjangkau, makanya banyak buruh tani, orang-orang yang nggak punya tanah itu menyambut land reform ala Bourdieu ini. Nah, land reform yang seperti ini nanti akan punya peran yang besar ya bagi industrialisasi, karena pertama land reform ini membuat perubahan yang mendasar nih, Bung, dalam struktur kelas sosial di pemerintah di Korea Selatan ya. Jadi waktu itu orang-orang yang punya tanah di atas 3 hektar itu berkurang drastis tuh setelah land reform ya. Kemudian orang-orang yang punya, kebanyakan itu orang akhirnya berada di orang-orang yang punya tanah antara 1 sampai 2 hektar. Yang itu jumlahnya kalau tidak salah sekitar 20% lebih gitulah ya. Yang itu mengelompok di situ. Nah, sisanya itu ya di antara itu. Nah, artinya kepemilikan tanah di Korea itu makin merata gitu. Nah, ketika makin merata, nah ini, Bung, efeknya adalah kalau Anda tadinya nggak punya tanah terus punya tanah, pendapatannya meningkat nggak, Bung? Meningkat dong. Nah, ini artinya, dan ini bayangkan ya, ini banyak orang yang mengalami itu. Yang tadinya nggak punya tanah sama sekali atau tanahnya terlalu kecil, jadi punya tanah yang lumayan, pendapatan mereka meningkat. Artinya juga daya belinya meningkat. Konsumsinya. Nah, ketika daya beli meningkat, ini punya efek ke berbagai hal nih. Pertama, kalau Anda punya pendapatan lebih, Anda bisa dong beli barang-barang yang dihasilkan oleh industri. Misalnya beli cangkul, beli traktor, beli alat-alat pertanian yang dihasilkan oleh sektor industri pabrik di kota misalnya. Nah, itu kan artinya dengan naiknya daya beli orang-orang di desa, industri itu juga terpacu untuk memproduksi barang-barang yang baru agar bisa dibeli oleh para petani, karena petani punya daya beli. Kalau petaninya miskin, kalau buat traktor siapa yang bisa beli kira-kira gitu ya. Nah, ini salah satu kontribusi dari pertanian terhadap industri, karena dia mengerek ya, mendorong permintaan terhadap barang-barang industri. Nah, tapi bukan hanya itu, tentu saja dengan naiknya daya beli juga mendorong permintaan untuk barang-barang industri yang non pertanian juga. Selain cangkul, traktor juga pakaian, televisi, radio ya kan, orang juga bisa beli gitu ketika daya belinya naik. Dan yang naik ini bukan hanya segelintir orang kan, karena sebagian besar orang di desa punya tanahnya sendiri. Nah, ada lagi, Bung, kontribusinya ya. Setelah bisa mengerek sumber permintaan bagi industri, dengan naiknya daya beli juga bisa menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah Korea lewat pajak. Kalau petani itu sangat miskin, kalau dipajakin ngamuk nggak, Bung? Ngamuk. Ya, bisa terjadi revolusi ya. Udah sulit gitu. Dipajakin. Nah, udah sulit dipajakin gitu. Tapi ketika daya beli mereka naik karena udah diberi tanah dan diberi bantuan juga ya. Tadi saya lupa menyebut bahwa selain diberi tanah, tentu saja land reform itu juga berarti ngasih bantuan gitu, bantuan kredit, bantuan input pertanian ya, seperti pupuk, benih, pestisida dan yang lain-lain itu. Nah, itu yang membuat kemudian land reform itu punya kontribusi bagi industri ya, selain tadi mengerek permintaan, kemudian menjadi basis perluasan pajak karena orang desa punya duit untuk dipajekin gitu. Nah, yang ketiga juga land reform ini karena daya belinya masyarakat naik bisa meningkatkan ini akses terhadap pendidikan anak. Nah, apa hubungannya dengan industrialisasi? Nah, anak-anak petani yang punya tanah ini ketika dia orang tuanya punya duit kan bisa menyekolahkan anaknya, bisa sampai SMP, SMA. Yang kemudian nanti suatu saat dia akan pindah ke kota jadi buruh-buruh di pabrik Korea. Nah, artinya buruh-buruh pabrik Korea itu punya kualifikasi yang sedikit lebih tinggi dibanding tetangga-tetangga yang lain kayak Indonesia misalnya. Tahun 60-an kebanyakan kan masih lulusan SD aja udah bagus gitu ya. Iya. Tapi di Korea di zaman itu orang udah bisa lulusan SMP atau SMA. Karena orang tuanya punya daya beli untuk menyekolahkan anaknya itu berkat land reform tadi. Baik. Nah, mungkin ada satu lagi ya, Bung Afal ya, kontribusi land reform atau pertanian bagi industri itu soal ini. Land reform itu membuat pertanian itu menjadi lebih efisien dan akibatnya membuat
harga pangan itu relatif murah. Kok bisa? Anda bisa bayangkan gini ya. Misalnya dulu sebelum reform pakai teknologi yang sederhana gitu ya. Manual misalnya hasil per hektarnya misalnya 2 ton gitu ya. Tapi biaya produksinya mungkin cuma 1 juta. Nah, tapi dengan land reform dikasih bantuan macam-macam termasuk teknologinya diperbarui itu hasilnya mungkin sekarang udah 2 kali lipatnya, bisa 4 ton meskipun biaya produksinya mungkin naik menjadi 1,5 juta misalnya. Tapi kalau naiknya itu sampai 4 ton per unit berasnya kan lebih banyak. Lebih banyak, otomatis harganya per unitnya lebih kecil. Lebih murah, lebih kecil. Murah. Nah, dengan harga pangan yang murah ini menjadi sumber bahan bakar bagi industrialisasi nanti di kota gitu. Karena kota kan nggak bisa menyediakan pangannya sendiri. Iya. Buruh-buruh yang ada di pabrik itu tergantung pada pangan yang disediakan oleh petani yang ada di desa gitu. Dan ketika harga pangannya murah karena ada proses mekanisasi, ada proses pertanian yang menjadi efisien gitu ya. Nah, itu pertanian punya kontribusi menyediakan pangan murah bagi buruh-buruh pabrik yang ada di industri yang di kota tadi. Nah, ini kaitan antara bagaimana pertanian pasca land reform dengan industrialisasi di Korea. Ini menjadi basisnya. Iya. Berarti reforma agraria itu benar-benar memicu ya sektor industri dengan tadi banyak hal yang Bung sebutkan. Tapi gimana Bung proses industrialisasinya sendiri di Korea Selatan itu gimana? Ya, kita bisa memulai dengan membahas peran negaranya terlebih dahulu ya. Karena Korea itu, karena tadi ya, literatur kayak Amsden itu menyebut Korea itu bisa seperti itu karena peran negara itu punya peran yang luar biasa besar. Gitu. Nah, yang pertama, negara Korea itu menguasai sektor keuangan domestiknya, Bung. Jadi di sana itu tidak ada bank swasta besar. Bank komersial besar itu semuanya dimiliki oleh negara. Nah, apa implikasinya kalau bank komersial itu besar itu semuanya dikuasai negara, maka perputaran uang itu bisa dikendalikan oleh negara karena kredit pinjaman itu dikendalikan oleh bank-bank negara tadi. Dan ini nanti punya konsekuensi berikutnya. Negara Korea bisa mengontrol berbagai hal itu. Yang pertama, negara Korea itu mengontrol kuota pemain industri. Jadi misalnya industri otomotif gitu ya. Pemainnya dibatasi, misalnya nggak boleh lebih dari 5 perusahaan misalnya. Kenapa demikian? Untuk memastikan bahwa orang-orang yang bermain di industri ini memang orang-orang yang punya efisiensi yang bagus, punya kemampuan inovasi, punya kemampuan untuk berkompetisi dengan pemain global gitu. Jadi pemainnya bukan hanya sekedar cuma cari untung asal-asalan doang gitu. Pemerintah Korea memastikan bahwa para pemainnya adalah serius yang bisa mengekspor sebanyak-banyaknya demi tadi mendapat devisa dan nanti untuk melakukan industrialisasi lebih lanjut. Jadi pembatasan kuota ini jadi salah satu langkah dari pemerintah Korea. Nah, kemudian juga ada kontrol terhadap harga, Bung. Jadi di zaman itu pemerintah Korea itu mengontrol harga komoditas lebih dari 100 komoditas yang dia kontrol. Yang itu dimonitor tiap tahun gitu ya. Bahkan pemerintah Korea bernegosiasi dengan penghasil produk-produk tertentu yang besar gitu, misalnya konglomerat penghasil pangan atau yang lain untuk memastikan agar inflasinya bisa dikendalikan. Karena kalau harga itu naiknya lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi, nanti pertumbuhan ekonominya dimakan oleh inflasi yang tumbuh cepat ini. Makanya mengontrol harga komoditas itu menjadi sangat penting saat itu. Dan itu dimungkinkan berkat tadi karena negara Korea mengontrol sektor keuangannya. Nah, yang ketiga, selain kontrol kuota, kontrol harga, pemerintah Korea juga memajakin, Bung. Memajakin secara besar-besaran ya para mereka yang disebut sebagai kelompok pendapatan menengah gitu. Karena begitu industri tumbuh kan kelompok pendapatan menengah juga mulai tumbuh nih. Nah, itu yang kemudian dipajakin gitu agar menjadi sumber pendanaan lebih lanjut bagi industrialisasi. Nah, yang keempat, terakhir, pemerintah Korea juga melakukan kontrol terhadap arus keluar masuk modal. Jadi ada aturan, kalau misalnya ada kapitalis domestik Korea itu mentransfer duit lebih dari sekian gitu,
dia bisa kena penalti penjara 10 tahun atau bahkan dihukum mati gitu. Saking kerasnya, ketatnya pemerintah Korea yang memastikan agar semua sumber daya yang ada di Korea itu nggak keluar, nggak dipakai di mana-mana, tapi dipakai di dalam negeri tadi. Gitu. Baik, Bu. Artinya pemerintah negara Korea Selatan itu punya peran yang sangat sentral ya, Bu. Dia mengendalikan aktivitas produksi, mengendalikan sektor keuangan. Lalu gimana, Bung, jalannya industrialisasi di Korea Selatan itu sendiri gimana? Oh ya, jadi tadi saya baru menyebut kontrol pemerintah Korea di bidang keuangan dan di berbagai aspek industrinya ya. Selain itu, sebenarnya pemerintah Korea Selatan juga mengontrol di bidang produksi dengan 3 cara, Bung. Jadi pemerintah Korea Selatan itu memberikan lisensi impor ya. Artinya izin untuk impor kepada para pengusaha domestiknya, para cebol-cebol itu. Yang kedua, ngasih proteksi dari pasar luar negeri, misalnya dengan tarif impor ya, agar pengusaha domestik ini bisa tumbuh. Kemudian juga tentu saja juga ngasih subsidi gitu. Nah, ketika pemerintah Korea ngasih berbagai fasilitas kepada para cebol, pasti pemerintah Korea juga nuntut sesuatu dong dari cebolnya gitu ya, konglomeratnya. Apa yang dituntut pemerintah Korea? 2 hal yang dia tuntut untuk para si cebol itu. Pertama, mereka semua harus memenuhi kuota ekspor, Bung. Jadi ada target nih. Kamu misalnya aku kasih lisensi nih untuk mengimpor suku cadang HP sehingga kamu nanti bisa buat HP sendiri gitu. Nah, nanti kamu harus punya kewajiban mengekspor berapa ribu HP dalam setahun misalnya. Itu tugas yang pertama ya, memaksimalkan ekspor. Yang kedua, tugas berikutnya adalah para konglomerat yang dikasih lisensi dan berbagai fasilitas tadi adalah mereka harus melakukan inovasi. Jadi mereka harus melakukan, pertama bisa meniru, misalnya tadi HP, harus bisa meniru HP-nya. Yang kedua bisa menambah fitur-fitur HP-nya itu berbeda dengan yang ditiru. Kemudian kalau bisa menemukan hal yang sama sekali baru gitu HP-nya. Yang itu kemudian diekspor, dijual ke luar negeri gitu. Nah, apa yang terjadi kalau para cebol nggak bisa memenuhi 2 tugas ini? Dicabut lah. Nah, fasilitasnya dicabut gitu, kena penalti. Lisensinya bisa dicabut, lisensi impornya misalnya. Subsidi nggak dikasih lagi, proteksi nggak dikasih lagi misalnya. Dan ada beberapa cebol yang bangkrut karena gagal memenuhi itu. Dan pemerintah Korea sangat keras terhadap para cebol yang nggak berhasil memenuhi 2 tugas tadi ya. Melakukan ekspor sebanyak-banyaknya dan juga melakukan inovasi tadi. Baik, berarti negara Korea Selatan itu benar-benar memecut para cebolnya untuk bisa bersaing di ranah global dengan berbagai instrumennya tadi. Baik, Bung. Lalu gimana, Bung, sejarah industrialisasinya? Ceritanya gimana? Industrialisasi Korea itu gimana? Ya, jadi di tahun 60-an itu Korea itu sebenarnya masih dengan tadi ya, peran negara yang begitu besar itu, negara itu merencanakan kayak dirijen gitu. Memastikan agar langkah-langkah industrialisasinya itu bisa berjalan dari fase industri light industries gitu ya. Jadi yang basisnya itu padat karya kayak garment gitu. Nanti di tahun 80-an berubah menjadi heavy industry yang padat modal gitu. Misalnya kayak industri otomotif dan industri elektronik gitu. Nah, bagaimana Korea bisa mentransformasi dirinya dari negara yang tadinya basisnya industri ringan doang bisa menjadi heavy industry 20 tahun kemudian gitu kira-kira. Nah, paling tidak ada 3 hal ya yang membuat Korea bisa melakukan itu. Selain peran negaranya tadi ya, yang sudah kita bahas, pemerintah Korea melakukan yang pertama impor lisensi teknologi. Jadi untuk bisa membuat mobil, bisa membuat HP itu kan butuh teknologi dong dari luar negeri dulu gitu ya, untuk ditiru gitu. Nah, itu mereka butuh membeli itu lisensinya itu. Mereka membeli lisensi teknologi untuk kemudian ditiru, ditambahi, kemudian dicari temukan yang baru gitu kira-kira. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam proses industrialisasi ini membutuhkan sebuah buruh yang pertama murah, yang kedua patuh, yang ketiga relatif skillful, relatif punya keahlian. Dan ketiga-tiganya dipunyai oleh Korea. Pertama, buruhnya ini murah, karena memang negara-negara yang dari basisnya pertanian itu biasanya upah buruhnya masih murah.
Yang kedua, buruhnya patuh karena dikendalikan dalam sebuah rezim otoritarian nih. Jadi Korea Selatan saat itu tuh sama kayak Indonesia ya, zaman Soeharto, yaitu rezim yang otoriter itu. Setiap gerakan buruh dilarang, digembosi, bahkan diancam gitu agar tidak mengganggu industrialisasi. Nah, bahkan dalam konteks pengekangan yang luar biasa ini, buruh-buruh di Korea sampai frustasi tuh. Ada namanya Chon Tae-il ya, buruh Korea yang kemudian membakar diri sebagai bentuk protes terhadap kondisi perburuan di Korea yang sangat memprihatinkan saat itu ya. Nanti kawan-kawan bisa lihat film A Single Spark yang menggambarkan bagaimana perjuangan buruh-buruh Korea termasuk Chon Tae-il ini dalam kungkungan rezim otoriter Korea saat itu. Jadi ini harga yang harus dibayar sangat mahal sekali. Jadi kawan-kawan yang melihat Korea bisa sekarang kayak gini itu ada darah air mata para buruh yang harus bekerja keras dalam proses industrialisasi di Korea saat itu ya. Nah itu buruh ya yang murah, patuh. Nah tapi yang ketiga tadi skillful, Bung, lebih punya keahlian. Nah tadi land reform kembali memainkan perannya. Karena land reform, masyarakat desa kebanyakan punya daya beli, bisa menyekolahkan anaknya paling nggak sampai SMP atau SMA. Nah mereka menjadi bahan bakar bagi proses industrialisasi. Jadi buruh-buruhnya relatif lebih punya keahlian dibanding misalnya cuma lulusan SD atau bahkan nggak sekolah gitu ya. Nah itu menjadi sumber industrialisasi yang membuat dari light industry bisa menjadi heavy tadi. Ini yang kedua ya. Nah yang ketiga ada namanya floor management ya. Floor management ini manajemen di tingkat pabrik itu yang memang punya semacam visi, yaitu kita bisa ringkas 3T. Apa tuh, Bung? 3T ini adalah tiru, tambah, temukan. Nah, jadi yang pertama, kalau misalnya mau membuat HP itu ya, kan dulu Samsung nggak tiba-tiba dong jadi Samsung seperti sekarang gitu. Awalnya orang nggak kenal Samsung. Ya cuma niru aja HP dari mana, kita tiru gimana sih proses bekerjanya sebuah HP. Nah, fase awal kan semua industri itu niru. Nah, fase kedua adalah menambah dikit-dikit nih. Nambah fitur. Nah, fitur misalnya kameranya diubah, mulai tambah lebih bagus, variasi yang lain, itu baru fase tambah. Tapi ultimate phase-nya, fase yang paling lanjutnya adalah ya temukan yang baru. Nah, ini puncaknya inovasi nih. Nah, tadi pemerintah Korea kan sangat keras terhadap itu kan. Dia cuma mau ngasih bantuan ke cebol-cebol konglomerat yang mau bisa melakukan inovasi seperti ini. Kalau nggak bisa nanti dicabut bantuannya tadi, berbagai fasilitasnya itu. Baik. Nah itu yang membuat kemudian industri Korea bisa kompetitif, bisa efisien, bisa produktif, produk-produknya bisa kompetitif di pasar global. Baik. Gue jadi heran ya teman-teman, kok negara pemerintah Korea Selatan itu kok bisa mengendalikan para cebos ini dengan sangat-sangat baik dan keras ya. Ini gimana, Bung, ceritanya? Kenapa bisa seperti itu? Ya. Oke, jadi kalau kita taruh tadi kan pemerintah Korea bisa mendisiplinkan ya, dalam tanda kutip cebolnya karena mereka mengontrol sektor keuangannya. Pertanyaannya kan kok bisa mereka mengontrol sektor keuangannya? Ya, karena mereka banyak duit gitu. Oke. Mereka dapat bantuan yang melimpah dari, ada dua negara yang memberi bantuan luar biasa ya, yaitu Amerika Serikat dan Jepang itu. Dalam sebagai kombinasi mereka berdua ini ngasih bantuan lebih dari 10 miliar US dollar saat itu. Dan yang lebih spesial lagi adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat itu memberi bantuan khusus untuk Korea itu 6 miliar US dollar. Sama dengan bantuan yang diberikan Amerika ke Taiwan, 6 miliar US dollar. Nah, untuk bisa punya bayangan seberapa gede duit ini, Anda bisa bandingkan dengan bantuan Amerika di masa yang sama kepada seluruh negara Afrika, itu cuma dikasih 8 miliar US dollar. Untuk sebuah negara kecil seperti Korea yang penduduknya waktu itu hanya 30-an juta, dikasih 6 miliar US dollar. Padahal di negara Afrika kan banyak banget, puluhan negara. Dan ini cuma satu negara dikasih itu. Bahkan kalau kita bandingkan lagi ya, Latin Amerika di periode yang sama, Amerika cuma ngasih, seluruh Latin Amerika cuma dikasih 14 miliar US dollar. Dengan banyak negara di situ dan ratusan juta penduduk di situ. Nah, ini artinya menunjukkan Amerika sangat punya hubungan spesial dengan
Korea Selatan saat itu. Itu yang membuat kemudian pemerintah Korea dengan bantuan duit sebesar itu, mereka kemudian bisa mengontrol, bisa mendisiplinkan kapitalis domestiknya yang para cebol-cebol tadi. Baik Bu, apakah bantuannya hanya berupa uang? Amerika sama Jepang hanya bantuan uang? Atau ada yang lain? Ada yang lain. Jadi bantuannya selain uang, dalam bentuk hibah maupun pinjaman lunak, juga dalam bentuk tadi ya, transfer teknologi. Jadi teknologi, license teknologi tadi. Jadi ada laporan ya menyebut bahwa Korsel, perusahaan-perusahaan Korsel waktu itu 50% mesin-mesinnya, sekitar separuh suku cadangnya itu berasal dari perusahaan-perusahaan Jepang. Jadi bantuan Jepang terhadap Korsel dalam bentuk mesin-mesin dan suku cadang yang sangat penting bagi proses industrialisasi di situ. Karena bagi banyak negara lain nih, untuk kayak gitu harus beli dan itu harganya mahal. Iya. Nah dalam kasus ini Jepang dengan murah hatinya ya, dalam tanda kutip ya, membantu Korsel dengan cara seperti itu. Nah bukan hanya itu aja, bukan hanya dengan ngasih Transfer teknologi, tapi juga dengan akses pasar, Bung. Jadi di tahun 86 itu yang Bung tadi sebut ya, Hyundai, itu pertama kali ekspor mobil Hyundai ke Amerika Serikat sebanyak 125.000 unit. Capaian yang luar biasa. Kita bisa bayangkan nggak sebuah produk dari negeri yang waktu itu antah berantah, mobil yang orang nggak tahu, tiba-tiba boleh masuk ke pasar domestiknya Amerika, di mana di situ sudah ada merek-merek yang lebih terkenal, ada Ford, ada Chevrolet dan yang lain-lain. Tapi pemerintah Amerika memberi akses, dan itu banyak, dan itu meningkat lagi di tahun 90-an. Ekspor Hyundai ke Amerika sudah lebih dari 1 juta unit. Jadi ini menunjukkan betapa spesialnya Korea Selatan bagi Amerika Serikat. Dan belum sampai di situ, cukup di situ, pemerintah Amerika itu di tahun 86, ini salah satu ilustrasi aja ya, membiarkan trade deficit dengan Korea Selatan lebih dari 7 miliar US dollar. Artinya, ketika Korea Selatan berdagang dengan Amerika, itu Amerika rugi lebih dari 7 miliar US dollar di tahun 86 itu. Mereka rela ya. Nah, mereka bahkan rela untuk rugi gitu. Kalau bisa rugi ya nanti kita bisa bahas, karena Korea Selatan menerapkan tarif impor bagi produk-produknya Amerika, sementara Amerika membuka pasarnya bagi Korea. Dan juga nanti ada peran devaluasi nilai mata uang won ya terhadap nilai dolar gitu. Sehingga ekspor Korea itu ketika dibayar pakai dolar nanti menghasilkan devisa yang luar biasa besar bagi Korea. Nah ini yang membuat terjadi trade deficit antara Amerika dan Korea Selatan. Oke, Bung. Jadi ada tanda tanya besar ini, Bung. Maksud gue, kenapa Amerika dan Jepang itu rela membantu Korea Selatan segitunya? Nggak mungkin dong, cuma-cuma. Kenapa itu, Bung? Oke, jadi kita perlu ingat konteksnya kejadian ini berlangsung ya. Ini kan terjadi di tahun 60-an sampai 80-an akhir gitu. Nah, di zaman itu adalah ini puncaknya Perang Dingin. Jadi Perang Dingin antara blok komunis yang dipimpin Soviet dengan blok kapitalis yang dipimpin Amerika. Dan kita perlu tahu, dalam konteks Asia, Bung bisa bayangkan nih, kalau kawan-kawan lihat peta ya, nanti lihat peta, bagaimana perbatasan antara Korea Utara, Korea Selatan, Jepang, dan Cina gitu, yang Cina dan Korea Utara ini adalah blok komunis. Sementara blok kapitalis itu, Amerika tinggal punya Jepang itu sebagai sekutunya gitu. Dan kalau sampai Korea Selatan jatuh ke tangannya blok komunis, Jepang tinggal menunggu waktu juga nanti bisa jatuh ke tangan blok komunis juga. Makanya Korsel ini dalam pertarungan geopolitik harus dipertahankan at all cost itu dalam sekutunya blok kapitalis tadi. Nah, karena at all cost ya berapapun biayanya harus dilakukan. Termasuk tadi bahkan kan menyuruh land reform, ngasih bantuan industrialisasi sehingga Korsel bisa menjadi negara maju seperti sekarang ini. Jadi ada konteks geopolitik yang membuat negara hegemonik seperti Amerika Serikat dan Jepang dalam tanda kutip ya, sebenarnya itu dalam tanda kutip terpaksa membantu Korsel untuk memastikan agar pengaruh blok komunis itu tertahan di situ. Tertahan di Korea Selatan. Karena kalau Korea Selatan jatuh ke blok komunis, Jepang tinggal menunggu waktu. Berarti ada maksud dan tujuan tertentu ya oleh Amerika dan sekutunya. Baik, Bung.
setelah industrialisasi berjalan di Korea Selatan, ini kapan Bung negara Korea Selatan itu bisa dikatakan sebagai negara industri atau sebagai negara maju? Ya, jadi kalau kita lihat grafik gitu ya, nanti bisa dilihat sektor industri atau manufakturnya Korea itu mencapai puncak di tahun 91, Bung. Ketika sumbangannya terhadap GDP itu sekitar 46%, sementara sumbangan industri terhadap pekerjaan itu mencapai 36%. Jadi sangat tinggi ini, puncak. Nah, setelah 91, kontribusi baik untuk GDP maupun pekerjaan itu mulai turun. Nah, tapi ketika mulai turun ini sebenarnya ini yang sering disebut sebagai deindustrialisasi yang natural gitu. Karena deindustrialisasi kurangnya kontribusi industri ini diikuti dengan naiknya kontribusi sektor jasa. Nah, disitulah apa yang tadi Bung sebut sebagai drakor, K-pop itu mulai muncul karena sektor industri yang sudah mendorong transformasi ekonomi itu mendorong ke pertumbuhan di sektor lain tadi, mendorong sektor jasa yang dalam hal ini adalah sektor jasa hiburan gitu. Oke, Bung. Berarti kalau kita ingat tadi ucapan Bung di awal, negara Korea Selatan mengawalinya dengan land reform di sektor pertanian, kemudian memicu sektor industri, dan kemudian setelah terjadi deindustrialisasi natural, memicu lagi sektor jasa. Bisa nggak Bung kita katakan kalau misalnya land reform atau reforma agraria itu yang melahirkan K-pop dan drakor dan berbagai jasa industri lainnya di Korea Selatan? Ya, kalau kita lihat dari penjelasan kita tadi, nampaknya memang seperti itu ya, bahwa pertama nggak akan ada sektor jasa yang sedemikian luar biasa besar seperti di Korea hari ini tanpa industrialisasi gitu. Tanpa ada industrialisasi yang luar biasa di Korea. Dan nggak akan ada industrialisasi yang sedemikian masif kalau tidak ada land reform in the first place ya. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi ya, kalau Bung Afal mau buat semacam kesimpulan bahwa tidak akan ada K-pop tanpa land reform, sepertinya ya bisa didukung oleh fakta yang terjadi. Oke, baik Bung. Bung, kalau gitu bisa nggak sih pengalaman Korea Selatan ini kemudian ditiru oleh negara-negara lain atau ya yang terdekat ya seperti negara kita lah sebagai sesama negara Asia, bisa nggak? Ya, jawaban singkatnya sayangnya tidak bisa ya Bung. Karena apa yang terjadi di Korea ini sangat spesifik konteksnya tadi. Jadi Korea Selatan bisa seperti itu tadi kita sudah bahas karena dapat bantuan yang luar biasa besar dari Amerika Serikat dan Jepang ya. Dan bantuan seperti itu tidak bisa ditiru karena konteks perang dinginnya nggak bisa diulang gitu. Nah, ini yang membuat negara-negara lain seperti Indonesia atau negara pinggiran yang lain nggak bisa berharap menggunakan strategi seperti Korea dan juga Taiwan sebenarnya ya untuk melakukan industrialisasi, karena memang itu sangat tergantung pada konteks perang dingin yang membuat negara hegemoni seperti Amerika dan Jepang itu terpaksa membantu Korsel. Oke Bung, karena memang situasi sekarang sudah beda ya, nggak ada perang dingin dan Uni Soviet pun juga sudah hancur gitu. Lalu apa Bung yang bisa kita ambil dari pengalaman Korea Selatan ini untuk kita? Ya, oke, sebelum itu saya ingin sedikit menyinggung ya, tadi kan Korea Selatan ini nggak bisa diulang karena konteksnya sudah berubah, perang dingin udah nggak ada lagi. Dan justru saya ingin sampaikan juga bahwa dulu di tahun 80-an yang ketika Amerika, Jepang itu bersekutu dengan Korea sangat baik gitu ya, itu berubah setelah 90-an. Itu untuk menunjukkan satu hal bahwa Jepang dan Amerika itu membantu Korea karena ada konteks khusus tadi karena perang dingin. Begitu Uni Soviet bangkrut tahun 91, komunisme sudah bukan lagi ancaman, Korea sekarang bukan lagi dianggap sekutu oleh Amerika dan Jepang, itu justru dianggap sebagai kompetitornya. Nah, ada buktinya Bung. Buktinya adalah Amerika Serikat ya, bahkan sejak tahun 80-an pertengahan atau akhir tuh udah mulai menjadikan Korea itu sebagai
kompetitornya gitu. Agak jaga jarak ya. Iya, bukan hanya jaga jarak tapi bahkan menuntut ke Korea gitu. Nah, pertama Amerika waktu itu memaksa Korea untuk melakukan revaluasi nilai mata uang won-nya. Jadi yang selama ini nilai mata uang won itu sangat rendah nilai tukarnya dibanding US, yang itu bisa menimbulkan devisa yang luar biasa dari ekspor Korea. Pemerintah Amerika menekan Korea agar menaikkan nilai mata uang won-nya itu, agar Amerika tidak lagi trade defisit gitu. Nah, ini salah satu tekanan Amerika kepada Korea. Ini kan nggak mungkin dilakukan Amerika ketika tadi masih ada ancaman komunisme itu. Tapi ketika ancaman komunisme udah mulai pelan-pelan memudar dan bahkan kemudian akhirnya ambruk di tahun 91, Amerika dengan leluasa memaksa Korea untuk melakukan itu. Dan tidak hanya cukup di situ, pemerintah Amerika juga kemudian memaksa Korea untuk melakukan liberalisasi keuangan, Bung. Tadi masih ingat ya bahwa cebol itu diatur-atur dilarang untuk melakukan transfer duit ke luar negeri. Bahkan ancamannya bisa penjara atau hukuman mati gitu. Nah, tapi dengan liberalisasi keuangan, pemerintah Amerika memaksa Korsel melakukan itu, ya sekarang cebol bisa kirim duit, bisa pinjam uang dari luar negeri dengan lebih bebas. Nah, ini yang membuat Amerika sekarang berarti lebih menganggap Korea sebagai kompetitornya, bukan lagi sekutunya itu. Dan Jepang juga melakukan yang sama. Jepang yang tadinya itu dengan ringan, dengan murah hati ngekspor teknologi majunya ke Korsel agar bisa ditiru. Sekarang mereka mulai tahun 90-an sudah mulai menekan stop, nggak mau lagi kirim teknologi majunya ke Korsel gitu. Karena Jepang sudah mulai menganggap Korsel sebagai saingan, bukan lagi sebagai sekutu yang dibutuhkan dalam konteks perang dingin gitu. Baik. Dan itu nanti membawa dampak luar biasa, Bung. Dampak luar biasanya adalah pemerintah Korea mulai mengalami krisis di tahun 90-an. Akibat apa? Ya pertama tadi, kalau nilai tukar won-nya naik, devisa mulai berkurang. Pendapatan ekspor dari pemerintah Korea berkurang gitu. Apalagi dengan liberalisasi keuangan, banyak cebol mulai terlilit hutang di duit asing gitu, terutama dari Amerika Serikat misalnya. Nah, sehingga pendapatan devisa berkurang, para cebol Korea mulai terlilit hutang luar negeri, yang itu akhirnya nanti ujungnya adalah terjadinya krisis finansial, krisis moneter di tahun 97 gitu ya, yang Korea menjadi salah satu korbannya. Dan itu akibat tadi, karena cebol makin tergantung pada utang luar negeri, utangnya besar, dan mereka waktu itu gagal bayar gitu kira-kira. Yang kemudian menjadi efek berantai di Asia yang Tenggara termasuk Indonesia. Berarti betul jelas kelihatan ya, Bun. Kalau Amerika dan Jepang membantu Korea Selatan itu ada udang di balik batu, bahasanya gitu. Ada kondisi-kondisi tertentu yang kemudian pengalaman Korea Selatan ataupun Taiwan itu nggak bisa kita ulangi. Lalu apa, Bung? Pelajaran yang sebenarnya bisa kita ambil, mungkin bisa kita tiru dari industrialisasi Korea ini? Oke, pelajarannya sebenarnya satu ya. Ternyata industrialisasi yang terjadi di Korea Selatan dan juga Taiwan itu adalah semuanya berkat dalam tanda kutip kemurahan hati negara-negara superpower yang lain. Dalam hal ini adalah Amerika Serikat dan Jepang gitu. Artinya tanpa bantuan dari negara hegemonik kayak Amerika dan Jepang, tidak akan ada negara berkembang itu bisa melakukan industrialisasi kayak Korea dan Taiwan itu. Nah, implikasi yang kedua adalah kalau hari ini negara hegemoni kayak Amerika dan Jepang nggak mau membantu lagi, ya itu artinya hampir nggak ada masa depan bagi negara pinggiran, negara berkembang untuk bisa melakukan industrialisasi kapitalis ya. Ini ingat, yang terjadi di Korea dan Taiwan adalah model industrialisasi kapitalis. Yang itu tadi semua dimungkinkan berkat bantuan dari negara hegemon kapitalis yaitu Amerika dan Jepang. Nah, kalau itu nggak memungkinkan, artinya hari ini saya nggak melihat ada kemungkinan untuk bisa melakukan industrialisasi kapitalis lagi. Karena tidak ada lagi bantuan dari negara hegemon kayak Amerika maupun Jepang gitu. Nah, makanya kemudian yang perlu dipikirkan menurut saya adalah bagaimana kita memberikan model industrialisasi non-kapitalis gitu. Bagaimana kita membangun tatanan non-kapitalis yang bisa membuat negara-negara berkembang itu bisa melakukan industrialisasinya juga gitu. Karena kalau pakai model kapitalis seperti hari ini, itu hampir ya sangat susah untuk bisa melakukan industrialisasi di tengah tatanan kapitalisme global yang
memaksa negara-negara pinggiran itu hanya untuk menjual barang-barang pertanian yang punya nilai tambah rendah, yang kemudian kita harus impor barang-barang industri yang kemudian ujung-ujungnya adalah kita mengalami defisit neraca perdagangan itu kira-kira. Baik, Bung. Sepertinya kita sudah memahami ya bagaimana kemudian negara Korea Selatan itu bisa menjadi negara industri dan negara maju yang sangat luar biasa karena ada produk. Kita bisa lihat Hyundai, Kia, ada K-pop, ada drakor. Sedangkan negara kita seperti ini aja ya, karena udah kita bahas sebelumnya kalau Indonesia adalah negara dengan deindustrialisasi prematur. Oke, kawan-kawan, sepertinya kita sudahi dulu episode ini. Kita akan bahas hal-hal yang menarik lainnya di episode selanjutnya. Sampai jumpa.